dulu emang kuliahnya di mana gitu? Di kampus lah. Betul, itu betul monyet ya. Ini sih dengarnya, kenapa kok panggil Om? Aku memang 74 lahirnya. Menurutmu? Bangke, apa ke Om? Dari awal emang dia paling Iya, Om Mario memang dari Bang lah, awal. bang. Bang aja lah. Abang-abangku juga kan masih 74, Aman, 7. Abang aman. lah. Yuk, gini. Jadi gini ya. Dia dong, dia. Oh iya, adegannya dia. Jadi gini yo. Tapi tetap ada D-nya. Desayo sekato. Papa mungkin seminggu di Padang, jalan ke Bukit Tinggi. Dendeng, batoko. Kayak gitu. Misalnya ada cowok datang, cuman modal 5 juta, kayak Om Mario lakukan dulu. Om Mario katanya lu nikah, modalnya 5 juta. Tapi 5 juta tahun segitu mah udah Tapi dia punya mental kayak gua nggak? Iya. Apa yang dilihat dari seorang calon menantu gitu biasanya? Apalagi orang tua seniman nih, kita Iya. kayaknya santai Ini nih. kalau ini anaknya 2 cowok, ini anaknya 2 cewek. Bentar, pernah nggak udah bawa pasangan? Ketemu udah bawa pasangan, ada nggak anak ini yang udah melakukan? Sebenarnya gua malas ceritain. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Aduh, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Capek. Happy New Year. Loh, kok capek ini si Happy New Year? Kamu kok capek? Happy. Lama juga akhirnya kita syuting. Liburan jaga Jason. Mau nggak mau lah harus dijaga memang. So, kayak mana? Jason udah makin besar sekarang. Ngeri ya, lebih. Tapi Ben ya, tapi Ben menurut tuh, kau berapa lama kuat gendong Jason? Masukmu aku nggak kuat. Ini nyindir nih pertanyaannya. Jawab aja lah Ben. Kan kita semua tahu nih, siapa di antara kita nih yang paling opung? Betul. Kau tuh separuh baya, Separuh kaya. tua renta. Di antara kami semua cuman kau yang butuh energi banyak. Kalau disuruh gendong Jason, dari mana lah energi kau itu coba? Dan menurutku ya energiku tadinya dari buah yang kumakan. Oke. Cuman si Jason tuh suka kali makan buah. Habis jadi buahnya kau Iya. makan. Kau makan kulitnya. Nah kalau mau minum jus-jus gitu banyak campurannya, nggak murni. Oh. Nih. Kalau kau mau yang nggak ada campurannya, udah pasti nih Ben. Nah, Sun Pride. Aku udah minum ini kemarin tuh waktu tuh dikasih Gopar. Ini. Aku juga kan CEO-nya. Betul. CEO-nya. Di beda universe kau CEO-nya. Betul. Udah paling betul memang Ben. Sun Pride ini pilihan yang tepat. Kau cek aja nih, label di belakangnya jelas tertulis 100% jus buah asli. Tuh. Manisnya alami dari buah asli tanpa pengawet. Nih, di universe lain pulang reuni minum ini jadi seger lagi aku. Tinggal kau pilih aja Ben. Variannya ada 5. Oke. Ada 5 nih. Ada Sun Pride Pineapple Mango, ada Sun Pride Pineapple Guava, ada Sun Pride Pineapple Apple, ada Sun Pride Pineapple Passion Fruit, dan Sun Pride Pineapple. Berarti selama ini jus buah dalam kemasan yang aku minum itu dikit kandungan buahnya. Ah ya, sekarang kan udah tahu Ben. Tinggal kau cek sendiri aja labelnya, kau buktikan sendiri rasanya Ben. Aku tuh minum yang pineapple mango. Aku pineapple guava. Aku pineapple apple. Aku pineapple aja. Oke. Pineapple aja. Selamat menikmati Terima guys. kasih. Itu tuh. Di beda universe, aku habis open mic pakainya dari nggak lucu jadi lucu banget. Panggil aku Raja Bu Asli. Baik Raja Bu Asli. Mohon maaf, aku belum kena nih. Tolong dong. Ini rata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komandan. Berat. Waduh. Akhirnya. Komandan kami nih. Komandan. Pak jagoanku. Pasukan bermarga, Aryo Wahab. Mereka ini
ini bukan anak buah saya, tapi mereka jagoan saya. Asik. Maaf ya, komandan jauh-jauh nih dari Ciamis. Cimahi. Cimahi ya, mutasi. Mutasi. Ciamis. Mana sih Ciamis apa Cimahi? Ciamis. Dari Ciamis. Kamu masih tahu, yang udah lupa kok. Antara Ciamis, Ciawi, Cimahi itu deket-deket. Ciamis. Ciamis kan? Ciamis. By the way, waktu Cimahi. ini kita take Tengok, dia aja Cimahi nih katanya. Ciamis. Oke, Ciamis. Waktu kita ini take hampir 10.900.000. Betul. Semoga 10 saat ini tayang sudah 11. 11 juta. sudah melewati Avenger. Amin. Sekarang itu 10.866. Iya ya. Berarti itu berapa penonton lagi? 130.000 lah. 130.000. Wah. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Ada nggak ya? Dapat nggak ya? Dapat lah pelan-pelan. Dapat. Pelan-pelan. Semoga ya. Dapat. Sambil ditiup-tiup aja. Biar Ya, dapat. pelan-pelan Fun, ya. fun fact-nya, kalau secara film tadinya, Mas mau kemana sih Mas? Itu mau Orang ambil ini makanan. fun fact-nya secara cerita kalau nggak salah tadinya mau dimutasi itu ke Makassar. Rencananya. Rencananya. Cuman nggak jadi gara-gara apa ya? Ada apa ya? Di set itu nggak tahu si Aco Mungkin katanya ngomongin- orang Makassar dimutasi ke Makassar. Iya. Udah biasa Terus gitu loh. Karena Oh, aku enggak, juga, kalau nggak salah- aku juga orang Makassar. Iya bukan, kalau nggak masalah ada konsultasinya adalah nggak mungkin dipindah ke Iya. daerah yang lebih Secara- gede. secara- iya, Iya, betul. kalau Oh, dimutasi. Hukuman, kan hukuman. Iya. Mutasi ke tempat Itu yang... juga karakter Pak Wahab yang jadi Makassar juga di set kan ya? Bisa juga. Iya. Iya kan? Iya, itu aja yang Iya. ngomong sama Logat Makassar juga. Iya kan logat Makassar. Kalau kan? untuk menyamarnya tidak. Menyamarnya memang sudah ada di Emang kayak konsep. gitu. Cuman nggak tahu sebagai orang apanya belum tahu. Iya. Nama karakter si penyamar nggak tahu Nah, di tahu tempat apa dikasih. dan namanya belum tahu. Kacau. Namanya siapa, Cok? Wahab. Ngangkat bu. Padahal kebetulan loh nama karakternya Aryo. Betul. Iya. Iya. Di skenario sebelum ketemu pemainnya sudah namanya Aryo. Betul. Oh, emang dinamakan Aryo itu ya? Iya. Ya sama, kami tuh udah ada namanya Oki, ketemu Oki gitu. Emang, oh berarti jodohnya ya? Oh. Semua juga itu kan Linda itu nama aslinya memang betul Linda bukan Gita. Enggak dong. Susah banget yang mau jadi komandan ya. Iya. Orang-orang semua nggak mau yang jadi komandan. Kenapa? Nggak tahu. Kita pilih berulang-berulang kali kan? Iya, awalnya Robert Downey Jr. Kita Jangan. Robert Ini Doni apa? Pengharum. bukan. Doni gendut. setelah si siapa tadi gue bilang? Mereka nyesel semua sekarang ngambil Robert Downey nggak mau, kita coba Rowan Atkinson. Mr. Bean. Terlalu komedi. Terlalu komedi. Tapi emang tidak dipungkir ya, ini di dunia keaktoran ya. Ini sorry ya, mungkin kalian baru berkecimpung. Asik. Bos, ini bos. Mario paling filmnya baru 3. Bener-bener. 3.000. Yang gue inget agak. Tapi emang aktor itu, karakter itu akan menemukan aktornya sendiri. Ya nggak? Iya, Om? Setuju, Bener nggak? setuju. kan, Om? Iya benar. Iya. Skrip itu akan mendapatkan aktornya sendiri, mencari. Cuman kan kita agak kaget kan aslinya base-nya musisi toh. Iya. Frontman gitu. Ya makanya itu kecebur dulu awalnya 2004 tuh main film. 2004 kecebur. Lama kali ya 21 tahun yang lalu. Keceburnya lama banget ya. 21 tahun Sampai yang sekarang lalu. udah bisa berenang maksudnya. 2004 pertama kali, Bang. Iya. Film apa? Biarkan bintang menari. Tuh, oh Masih Indra Yudhistira. Indra Yudhistira. Lu Musikal. Baru kita omongin tadi. Iya, Mas Indra. Iya. Ada adegan itu adegannya waktu itu musikal. Emang film musikal. Ya maksudnya adegan Adegannya ada yang Bang- nyanyi tuh yang seperti kayak gitu. Jadi ekspresi nyanyi. Emang ganteng dari Skripnya dulu. Monty Tiwa. Iya. Astradanya Guntur. Wih. Sama Robert Roni, ya. semuanya tim kita tuh dulu. Gila ya. Inilah di serial. Ini momen-momen film Indonesia mulai tumbuh lagi. Ya setelah Petualangan Petualangan Sherina, ADC, gitu. Itu Ternyata jago ngedance juga. Namanya paket lengkap. 2004, Bang. tuh 2004. emang rocker gitu dari dulu gondrong. Aku baru mau SMA tuh ya. Berarti Kau. Itu nggak Jangan sengaja. kita kau. Jadi awalnya disuruh ngisi soundtrack untuk filmnya Indra yang sebelumnya Anda Iya Tahu yang dimainin sama si Marcel sama Rahel. Iya. Sepenuh hati Iya. lagunya Monty Tiwa. Pas mau take vokal, Indra masuk ke ruangan take. Nama Indra, lu habis ini main film gua katanya. Hah? Film? Gua kan penyanyi, gua anak band. Bilang, enggak, film gua musikal. Pokoknya harus lu yang main. Paling enggak gua pengen butuh yang udah bisa nyanyi, katanya gitu. Udah masih nggak kepikiran. Lama-lama bener-bener dideketin, akhirnya jadi. Oh. Tapi dulu tuh
karena nggak pede di film, sempat pengen ngundurin diri. Aku. Di film ini? Film ini. Film mana? Film Biarkan menari. Di momen apa? Reading atau latihan? Reading itu kayaknya kok nggak dapet gitu ya. Udah sempet sama Tingka Dasya, sempet sama Eka Sitorus, belajar segala macam. Akhirnya kok kayak nggak dapet, sempet kayaknya nggak deh, bukan dunia gua nih. Tiba-tiba kita mau meeting nih setelah mau masuk preps, kalau nggak salah Indra Yudhistira bilang, oke, ada yang mau keluarin unek-unek, baru mau nunjuk tangan. Sila dia Sheryl. Kenapa? Jangan. Kan namanya karakternya Grey. Grey yang main adalah Aryo Wahab. Ya udah nggak jadi akhirnya. Tadi udah mau gini ya? Udah mau ngundurin diri deh. Apa udah curhat ke beliau? Udah sama Ladia menguatin terus. Ladia tuh yang adalah salah satu orang yang benar-benar sangat berperan untuk aku Gladia Sheryl. di film. Untuk bertahan di film. Untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan. Tapi sorry maksudnya anak band dulu emang kuliahnya di mana gitu? Di kampus lah. Betul, itu betul monyet ya. Masa nanya kuliah orang di mana? Biasanya kan anak IKJ apa gitu. Oh enggak, Trisakti. Fakultas Hukum. S1. Kami menyebutnya kampus reformasi. Pas banget tuh, itu zamanku itu. Iya pas banget kan? 98. Oh, abang kuliah masuk tahun? Tahun 92. 92. Lulusnya lama banget, tahun 2000. Berarti masuk memang. Sama. 98. Sama, aku 2006 lulus 2013. Iya. Sama. Tapi berarti ikut demo waktu itu? Nggak ikut demo, tapi kita lagi di situ. Jadi emang menyaksikan momen itu ya? nggak semuanya juga. Aku emang dari dulu bukan aktivis. Iya. Cuman pas di situ lagi kerusuhan, ya udah. Akhirnya kita nggak boleh keluar. Akhirnya ditutup gerbang, kerusuhan di situ. Berarti momen ngeband itu adalah momen karena semua anak-anak Lajang pada ngeband. Ya, Itu bandnya udah established loh. Maksudnya band oke nggak? itu pas yang kapan nih? Yang pas kuliah. Kampus itu. Oh enggak, itu masih band-band yang kita bikin demo. Karena kan dulu kan kita harus pakai label. Ya. Zaman dulu kan band tuh bikin musik nggak bisa kayak sekarang. Udah bikin aja langsung masukin ke Spotify, Spotify gitu-gitu. segala macem. Nggak perlu label gitu loh. Paling kita promo sendiri gitu loh. Kalau dulu kan harus ada label. Kalau nggak tembus label ya kita nggak balik lagi main gonjreng-ganjreng di kafe. Tapi pada masa itu memang ya, pada masanya misalnya angkatan-angkatan Om Mario kan sama abangku apa segala macam. Laki-laki tuh cita-citanya laki-laki nongkrong ya punya band, ngeband, nggak ada cita-cita lain. Nggak ada. Band. Emang makanya anak-anak kampus gua sama SMA bilang, lu sukses yuk. Sukses apa sih? Itu cita-cita lu dari dulu katanya. Pas SMA, pas ditanya lu pengen jadi apa? Jadi pemain band, pengen punya band, jadi vokalis. Akhirnya kesampaian. Oh, dari SMA. Dari SMA udah. Om Mario tuh lahir besar di Jakarta. Ya, aku orang Makassar tapi Lahir besar di Jakarta. Berarti secara Pantes logat Makassarnya pas ya waktu jadi kawan Wahab ya. Karena emang orang Makassar. asli, nyokap bokap. di rumah masih bahasa Makassar nggak dulu? Kebetulan kan orang tua udah nggak ada, Heeh. jadi ya udah logatnya udah pada hilang. Sekarang Paling udah kalau hilang. tante-tante datang kayak gitu. Jadi Makanya terinfluence tuh ketika hari besar aja, ketika kumpul keluarga besar. keluarga. Lebaran Kalau gitu-gitu. secara logat tuh aku kenal banget Makassar gitu loh. Nah, Makanya pas Aco bilang, Bang, ntar kita logat Makassar aja. Aman kan? Aman. tapi ada ini nggak? Ada sempat ada notis-notisan dari orang atau ada yang nonton di Makassar? Ih, komandannya orang Makassar. Banyak, karena Banyak. banyak banget. Banyak orang yang udah mulai tahu dan udah mulai ngeh bahwa Aryo ini orang Makassar. Akhirnya mereka sangat support sekali. Yo, tapi sangat senang sekali gitu. penjualan Makassar tuh aneh kayak Medan penuh Iya. terus gitu. Makassar oke. Bahkan sempat ditelepon Pak Yusuf Kalla kan kemarin gak ya? Untuk apa? Untuk apa? Bisa ya ngobrol Untuk aja. apa? Ngobrol. Enggak berarti ya. Ngapain? Enggak Om ya. Tapi memang seru memang. Aku mau Mario ini sama-sama punya background musik kan. Jadi, Wih, ngeri. tapi gini jujur aja. Dia Di bagian- antara kita berempat, siapa yang punya grup band? Aku punya. Mana ada? Oh, sumpah aku di Medan punya. Aku tuh bawa Punya semua. Oh, punya juga. Lah kan aku logo Oh, iya, dia 17-an. jelek, dia jelek. Iya kan logo Dia 17 band jelek. band. Wah, aku ngeband. Aku tuh dulu bawain Bondan Prakoso gitu-gitu. Bawa Enggak, apa? bohong. Kau dikasih Iya. bass diem kok. Iya, itu zaman dulu. Tapi aku nyanyi. Oh, kau vokalisnya vokalis. dua. Satu yang nge-rap, satu yang biasa. Kalau yang biasa tuh aku yang tinggalkanlah gengsi, hidup berawal dari mimpi. Itulah Masuk yang kenapa dia tinggi. tidak berkarir di musik. Dia nyontoin aja nggak masuk ya. Enggak panjang. Sama Bondan ya? Bondan. Coba ntar aku tanya ya. Bukan. Maksudnya bawa-bawa lagu dia. Lagu Bondan. Oh, Berarti cuma cover ini ya. yang gak ada Cover urusan ya. sama musik ya? Loh, Aku Musik punya- aku ada urusannya oh, lah. tahu IDM kan mabuk. Bukan. Aku penikmat. Oh, penikmat.
Sama. Temennya anak band semua. Kacau. Ngeri. Oh, makanya ngundang Segidok nggak bisa bayar. kampusnya. Ngundang Segidok nggak bisa bayar. Tapi Om Mario masa kecil Om Mario tuh masa kecil yang apa kita bilang maksudnya orang tajir kah atau orang-orang miskin kayak kami gitu. Kita sama semua. Berapa saudara? Om? Berenam. Om Mario anak ke? Oh, bro. Anak kelima. Kayaknya bokap pada masa gue udah nggak sekaya dari awal. Oh iya. Sisa-sisa. Abang pertama tuh yang paling apa-apa dikasih gitu. Karena kan pilihannya antara dua tuh. Emang di awal makmur, di akhirnya enggak, atau di awalnya susah, di akhirnya makmur. Ya, pilihannya gitu biasanya ya. Iya. Tapi bokap pekerjaannya saya tahu loh, maksudnya kayak di Bea cukai dulu dia. Bea cukai. Bea cukai. Oh, Bea cukai. ASN. Sambil dimakan ASN ya, kayak sambil gitu. dimakan Ya, ya. silakan. Padahal dia mau makan tuh. Sakit perutku. Band SMA, kawan-kawan SMA. Band SMA. SMA. Band kuliah, kawan-kawan kuliah. Band kawan kuliah sama ada bikin band lagi yang benar-benar khusus untuk rekaman. Ada. Band yang pertama kali lolos label, apa namanya, Om? Yang pertama kali lolos label State of Groove. Oh, tahun yang 99 atau 98. siapa aja itu isinya? Kawan-kawan Ada apa? Emil Abeng. Emil anaknya Tanri Abeng. Oh iya. Emil, Ciko, Tomo, Joko, aku vokal. Gitu. Itu band rock zaman dulu. Band rock. Berarti memang Om Mario dari dulu terinfluence dengan lagu-lagu rock. Lagu rock emang kita yang lebih ke rock and roll, lebih kayak Rolling Stones, Aerosmith, Lenny Kravitz yang kayak gitu-gitu lah. Led Zeppelin. Led Zeppelin Enggak. Itu terlalu kelawasan dan Terlalu kelawasan ya. ini seleranya dia. masih bagus. Ini dia. Iya. Karenanya. Bahaya banget nih YouTube ya. Lah, Semua ada. kau udah pakai itu video klip. Jadi support. Ini video klip kita buat sendiri. Tuh. Emang udah mana ya? Tampilannya emang Ingat gua kalau pakai baju begini. Memang dulu pakai baju begini dengan lahap berlebihan cuma dua. Ariel Wahab atau Andi Rip. Ya. Hanya orang itu berdua doang yang pakai kaos tapi belahannya tuh sampai ke dada bawah gitu. Cowok sini sampai udah. Iya. Cowok lain tuh nggak pede untuk begitu gitu. Untuk memakai gaya itu nggak pede. Antara kau keren atau kau jadi Olga. Kebetulan si Andi emang tandemku kalau manggung. Oh, kalian segenre memang. Aryo sama Andi sama Aryo. Bahkan kita pernah main teater 2 kali bener-bener bareng sama si Andi. Tapi Bang Aryo nggak banyak perintilan, dekorasi. Aksesoris ya? Ya aksesoris nggak banyak. Beliau kan kalau lewat gurcak gitu. secara aliran juga mirip ya kan, Om? Mirip. Karena sebenarnya juga si Riff itu salah satu inspirasi dari bandku yang State of Groove ini. Oh, Rip duluan Riff kebentuknya dulu. duluan. Riff itu kan legend dia dari tahun 80-an. Ya, dulu kalau band-bandan gitu Bandung. Wah gila, pertama ngeliat dia nyanyi apa Raja itu kan, Ya. wah gila. Jogja, Ada band kayak itu. gini kan dengan flamboyan gaya terus semuanya make up sih. Iya, make up, lipstick iya. gotik-gotik gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita terinspirasi gitu. State of Groove. Berarti Pak Om Mario ini Pak musisi banget ya sebenarnya ya. Anak band banget. Anak band banget. Harusnya. Makanya pas diajak film gue bingung. Kok film? Gue bilang. Tapi nyaman nggak lo Apa? waktu habis si film Biarkan Bintang Menari? Bintang Menari. Setelahnya. Kan di awal tuh ketakutannya besar sekali. Iya, pas lama-lama kita masuk awalnya tuh bingung. Gila, gue scene pertama apa yang gue harus lakuin ya? Walaupun kita udah reading, udah semuanya udah fix, sutradara udah seneng, semua udah seneng, mainannya udah oke deh gitu. Pas ini ngapain nih gitu loh? Karena emang bukan dunianya. Iya. Lama-lama ya udah. Terus adaptasi sampai akhirnya udah kita akhirnya benar-benar udah Bablas aja tuh ya. nyemplung aja udah. Sama kan aku kan di situ main sama Om El Manik. Iya. Itu salah satu senior yang sangat benar-benar menenangkanku lah. Dia tahu dia tahu tuh muka gue Muka panik. tegang. Dia tahu banget Kekhawatirannya, setiap ya. scene yang kau jalankan pasti mukamu lagi gitu katanya gitu. Iya. Akhirnya kita nongkrong di Elmani ini aktor kan? Iya. Aktor senior kan? Elmani, Elmani. Iya. Masa pelukis? zaman dulu. Wah, Kan pas dia main ngomong segala macam, udah kau jalani semua sesuai dengan skrip ini, udah, nggak usah mikir macam-macam. Saya jamin ketika kau menyelesaikan film biarkan Bintang Menari, pasti kau akan main film lagi. Nagih katanya. Setelah itu, oh bener. Lagi Iya, jadi pengen, kecanduan. karena pengen apa ya, pengen Explore. explore lagi, pengen ngebenerin lagi yang kemarin kurang, yang bolong-bolong kayak gitu aja udah. Ingat dong berapa total film dari 2004 sampai hari ini? Nggak ngitung ya? Nggak gitu. 50 ada? Ada duit. Lebih lah. Enggak, kayaknya. 50. Enggak lah.
Lebih loh men, 1 scene, 2 scene, 3 scene. Masalahnya film Om Mario 2025 jumlah penontonnya 20 juta. Jumbo sama agak lain. Iya betul, sama kayak Tisa Biani dia. Benar. Alhamdulillah. Sama kayak Tisa Biani. Tisa Biani KKN, agak lain 1, agak lain 2. Tapi kalau ini kan di tahun yang sama, itu kan beda tahun. Beda tahun. Ini di tahun yang sama. Iya betul. 1 tahun 20 juta penontonnya. 1 tahun 20. Aturan gua kaya nih. Aturan gua kaya. Oh, berarti abis itu kan kecanduan main filmnya. Ya. Om Aryo ada kayak gini nggak, kayak gua harus les acting nih, les Iya. apa les. Oh, jadi gitu. Sama Eka Sitorus. Oh, sama Eka. Jadi sebelum biarkan bintang menari juga aku udah masuk sama Eka Sitorus. Aku ngambil private bahkan. Oh. Karena tahu mau main film ini. Karena mana? Jadi bener-bener wah enggak, paling enggak harus tahu dasarnya lah biar enggak langsung. Kalau zaman sekarang kan banyak banget kan orang yang baru langsung nyemplung gitu. Kalau dulu paling enggak ya emang pengen menghargai karir aja sih. Maksudnya ini kan pilihan yang nggak mudah kan. Ini pilihan nggak sembarangan dari lu bener-bener anak band tiba-tiba mau nyemplung film nih. Lumayan patah. Iya, kesempatan ini kan dikasih. Ya berarti ya kita harus ngisi. Maksimal ya. Ya. Harus ngisi ilmu dulu paling nggak tahu lah gitu. Sama kasih tahu harus aku. Ya, tapi Om, Pernah nggak ini Om? Apa namanya? Kan film banyak nih tawaran masuk. oke. Pernah nggak nolak? Kayak nggak mau nih Iya. aku main. Pernah. Pernah. Banyak. Ada beberapa dulu awal-awal itu. Dulu aku tuh nggak pernah mau ngambil film horor. Oh. Ada nggak yang kok aku nolak ini ya? Menyesal gitu. Nggak Nggak ada ya. ada. Berarti instingnya tepat semua berarti. Tepat semua. Karena emang aku juga sama istriku benar-benar kerja sama. Jadi kalau seandainya emang ada skrip, lempar ke istri dulu. Oh, dia Ntar ini. Kita benar-benar semua ini. Abis itu, Membaca dulu. Baca dulu. abis itu istri yang ngerubah skrip. Ngedit. Tim penulis tuh jadinya mah. Tapi Om maksudnya sarjana SH gitu. Tapi kenapa sih dari tadi aku risih dengarnya? Kenapa kok panggil Om? Aku memang 74 lahirnya. Menurutmu? Bangke, apa ke Om? Dari awal emang dia paling Iya, Om Mario memang dari Bang lah, awal. Bang. Bang aja lah. Abang-abangku juga kan masih 74, Apa-apa, 7. aman, Abang aman. lah. Yuk, gini. Jadi gini ya, maksudnya- dia dong, dia. Oh iya, adegannya dia. Jadi gini yo. Bang. Ada Bang ya? Yo. Bang. Jadi gini yuk. Bang. Nah, maksudnya kan sarjana hukum biasanya orang tua zaman dulu kan lumayan konvensional kan, maksudnya kayak Banget. ngapain jadi Anak aktor, band. anak band apa gitu-gitu. Ada tantangan, maksudnya kayak ada Perlawanan. dilarang nggak? Om? Dulu enggak. Orang tua tuh sangat support sekali aku pengen punya band, kerja seni, apalagi nyokap gitu loh. Ya udah kalau mau seni masuk aja IKJ. Ya enggak gitu juga lama. Gitu. Aku nggak mau kalau terlalu seni gitu loh. Terus IKJ gitu kan, aduh, pengennya tetap yang Aneh banget ya. ngerti gak sih? Aneh banget. Anak suka seni, orang tua malah ngizinkan. Tapi Bener. anaknya yang nggak mau. Ada pemikiran jangan full time seni banget. Gitu. Seenggaknya ada tahu satu. ada kuliahnya lah gitu. Makan bangku sekolahan lah istilahnya kayak gitu. Ya udah Keras juga makan Kuliah bangku juga. sekolah. Bukan. kuliah tetap kuliah, seni biar jadi hobi aja Mas. Atau ada faktor karena ini nomor 5. Apa? Ini anak. 1, 2, 3 sudah dengan didikan militer. Kamu ini A, kamu B, kamu C gitu. Atau mungkin ada yang kelima, kan dari kelima udah dah gitu. Mungkin itu bisa juga jadi orang tua seperti itu. Cuman kalau orang tua ini sebenarnya sih dia juga nggak nyangka kalau loh kok di antara kita berdua ini nggak ada yang bisa nyanyi kok. Oh, ini Ari seni, Wahab suka. bisa nyanyi gitu. Cuman aneh banget. Itu tahun berapa tuh? Kalau nyanyi itu sebenarnya dari dulu. Enggak, milih kuliah. Oh, 92. 92 berarti. Bayangin tahun 92 sudah ada orang tua yang menyuruh anaknya kuliah seni. Kerja bapak bea cukai. Enggak, tetap aja. Bapak sekolah. Tetap aja. Bapak aneh. kuliah. Kau bayangkan nih, orang tua memaksa anak, kau kuliah seni, anaknya yang nggak mau. Coba aneh kan. terlalu seni banget. Gue tetap pengen kuliah tuh kayak kuliah yang gedung, terus ada temen sama cewek-cewek kece gitu kan, biar semangat kuliah ya. Berarti bener Om Mario dari dulu udah taktis. Browsing dulu. Katanya Trisakti Hukum ceweknya kece-kece. Masuk. Aduh. Sampai di angkatan 2000. Alasannya itu Sampai ya. di angkatan 2006 kabar itu masih ada. Makanya dia Jadi kalau dia itu. kau pilih hukum gara-gara itu. Enggak, hukum di Jakarta. Soal di hukum di Jakarta. Jakarta gitu. Makanya dia tiap Sabtu kan ke Jakarta. Kalau UI kan memang ramku yang nggak masuk. Ya. Gitu kalau UI kan saingannya sama Indonesia Raya. Tapi Om dari 6 bersaudara, ada nggak yang entertain juga?
abangku sebenarnya yang nomor 3 karena memang dia pertama yang ngeband tuh dia sebenarnya. Oh, dia musik Cuman juga. dia khusus lagu-lagu Rolling Stones. Jadi dia nggak bisa nyanyi selain Idealis ya. suara yang lain. Dia bisanya I can't get no gitu. Tapi vokalis di band. Vokalis. Bentar. Dari 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4. Yang cowok berapa? 3. 3. Pengaruh musiknya gede. Kan kadang-kadang gitu kalau zaman dulu dengerinnya kan di tape rumah. gitu, Ya, di tape nggak bisa rumah. sendiri-sendiri. Ah. Jadi kita sebagai adik-adikan tuh apa sih lagunya terpapar Iya gitu. sangat, bahkan dari emang orang tua, emang kita sering kalau pagi-pagi udah setel lagu, semuanya musik tuh emang selalu berkumandang di rumahku lah gitu loh. Oh termasuk almarhum bokap. Bokap Untuk juga, lagu band-band gitu? lagu-lagu keroncong, lagu Brewery gitu. Nyokap juga ngefans banget sama Brewery, makanya dia pilih bokap mukanya kayak Brewery. Karena mirip. Tampilannya mirip Brewery Makassar. Brewery Makassar. Berarti selera musik itu sangat tergantung dengan orang tua ya. Iya. Berarti Tergantung. perempuan cuma 1. 2. Yang paling kecil 4 laki, 2 perempuan. yang paling kecil perempuan berarti. Perempuan. Nomor 1 perempuan. Nomor 1 laki, nomor 2 perempuan. Nomor 2 perempuan. Mereka yang kalau perempuan ada terpapar musik-musik rock and roll juga apa enggak? Enggak sih. Cuman sebenarnya sih cuman aku sama kakakku aja sih Win tuh yang nomor 3. Selebihnya kerja aja berarti ya. Maksudnya Sebenarnya kayak kerja aja. tidak seni ya berarti ya. Enggak seni. As a hobby. Hobi aja. Mama Raja tuh adik apa kakak? Kakak. Nah itu Nomor 2 tuh berarti nomor 2 ya. Yang kemarin datang ke premier kan? Raja Ya, betul. full ball, Iya, football. football. Iya, iya, iya. Oh. Ya, Gitu. gitu. Pak sering nggak ceng-cengan mengenai selera musik sama abang yang nomor 3? Enggak, justru aku ikut tadi ya. Oh ngikutin. Bener-bener Rolling Stones. Jadi kan dulu itu, zaman aku itu tahun 80-an. Rolling Stones sama Beatles itu kayak musuhan kalau di setiap tongkrongan. Wah, lu anak Rolling Stones, gua anak Beatles gitu. Cuman kita bagian Rolling Stones karena kita ngerasa Rolling Stones itu kebebasan kan. Kalau Beatles kan dulu dengan blazer Seragam, semua musik harus seperti apa. Kalau ini kan bebas. Rock and roll. Kayak gitu ya. Urakan Kita lah. lebih mirip lebih kayak gitu. Rolling Stones. Rolling Stones banget berarti ini sama Kang Soleh sahabatan. Kang Soleh. Kang Soleh nggak ada band lain selainnya Rolling Stone is the best in the world. Sampai sekarang gitu Sampai ya. sekarang. Keluarga besar, maksudnya Om Mario berkecimpung ke dunia entertainment lah kita bilang artis gitu. Responnya apa? Maksudnya kayak kok bisa kesini ya? Kok bisa film lo ya? Gitu. Ada gitu-gitunya nggak? Iya, sebenarnya sih itu kagetnya udah dari awal-awal sih sebenarnya yang kayak gitu. Cuman sekarang udah support. Iya. Bahkan banyak keluarga yang seneng banget gitu, mungkin bangga ya. Mungkin itu juga yang akhirnya aku ngerasa ini berkah juga buat keluarga ya. Bisa membanggakan mereka ya kan, bisa mereka ngeliat tampil di TV bagi mereka tuh sesuatu yang wow, pencapaian yang sangat luar biasa lah dengan Ario Wahab sekarang inilah gitu. Jadi itu yang aku rasain di dalam keluarga. Oh, tapi kan paling fenomenal dulu gebrakan awal yang membentuk dance company lah ini. Betul. 5 macan dijadiin satu kandang. 4. 4 macan dijadiin satu Tapi kandang. maaf Om ya, maksudnya abis itu keluar dance company, aku melihatnya Om masih pemain film. Aku nggak tahu kalau Om bisa nyanyi. Sumpah. Iya kan? Emang ada gap lama-lama, ada gap. Iya. Jadi ketika aku nyanyi tuh terus lama di film, jadi agak gap. Orang yang baru ngeh, akhirnya taunya, oh pas di aktor gitu, Iya. bukan pas di bandnya gini. Kok nyanyi Om Mario dalam hatiku gitu. Ceritanya gimana tuh bikin Iya, apa yang terjadi? Mengumpulkan kalau ada 4 dance macan kan company? mereka udah semua tuh sudah settle di bandnya Iya. masing-masing dan pentolan-pentolannya. Apa Dulunya, Iya, Dulunya settle. It was. iya. Akhirnya semuanya udah nggak di bandnya masing-masing dan akhirnya solo masing-masing dan akhirnya ketemulah kita. Penggagasnya siapa? ketemu di mana? Pada saat itu Nugi itu buat satu lagu tentang lingkungan hidup lah. Iya. Nugi kan emang di situ kan untuk climate change conference di Bali. Jadi dia buat soundtrack, buat lagu untuk dinyanyikan di situ. Nah semua vokalis tuh gabung di situ, semuanya gitu loh. Oh, ketemu support lah ya, datang Ya. support. Seolah-olah gitu. kayak konsepnya Michael Jackson, Iya. Heal the World gitu-gitu. Cuman aku yang nggak dimasukin sama si Pongki Barata karena Pongki ini memilih semua vokalis ditugasin sama si Nugi. Lu pilihin deh siapa yang nyanyi. Semuanya udah masuk, Aryo nggak masuk karena menurut Pongki dulu seperti Jegel bilang nih si Aryo lagi suka film nih gitu. Jadi di film banget nih, gitu. sosok nyanyinya tuh nggak terdengar sama si Pongki. Akhirnya nggak kepilih. Tiba-tiba ketemu sama Nugi. Kata Nugi, "Bul," kan manggil Bul. "Kamu udah masuk kan dalam jajaran vokalis yang nyanyi lagu aku," katanya. "Hah, lagu apa?" "Ada di tentang lingkungan hidup." "Enggak." "Wah, yus, kamu ikut aja." Akhirnya kita tetap karena mereka mau manggung di Bali kan pas konferensi itu kan.
diajak akhirnya. Ya wes, Tanpa Bang Pongki suruh ini malah Om Aryo ketemu ya Bang Nugi. itulah jodohnya di Dance Company. Walaupun aku nggak ada di dalam lagu itu, tapi aku tetap diajak. Nah, dari situlah perjalanan kita berempat nih. Lama-lama kayak seleksi alam gitu. Lagi nongkrong kok kita berempat lagi. Duduk di bis kok kita berempat lagi. Dia lagi. Dia lagi gitu. Padahal penyanyi lain banyak. Emang gitu aja. Kalau Chemistry nggak bisa dibuat-buat. kita nongkrong cocok aja gitu kan. Terus tiba-tiba Pongki Barata. Yaudah kita buat proyek yuk gitu. Bukan band. Proyek. Memang Tapi mas Jawa itu bukan project lagi, proyek. Kayak mau bikin jembatan. Makanya lah Bang Gue kita bikin proyek yuk kata. Terlalu bahasa Indonesia ya? Iya. Makanya lagi dimarahin sama Kak Sophie terus kan. Ya udah akhirnya dibuat. Ya udah, buat apa ya? Karena kita juga sebenarnya udah nggak di band masing-masing, tapi dalam situasi jenuh. Bikin band lagi. Ntar kayak gitu lagi, masih kayak gitu pasti. Yang itu Magic Kusik, ada band sama Alf, aku sama Soji gitu. Jadi ya udah, cuman bikin apa ya? Udah kita bikin sesuatu lah. Ini kan 4 vokalis yang nggak pernah ada. Ya. Tadi mau apa? Kita mau buat boy band. Bayangin Ki. Soalnya pada masa itu emang rame boy band ya? Terlalu Kan kita bisa nyanyi semua. Memang sih mematahkan stigma boyband. Ada beberapa yang kurang bisa nyanyi menjadi semua bisa bernyanyi. Bisa nyanyi. Betul. Akhirnya kita nggak tahu kenapa. Karena mungkin itu yang aku bilang tadi, karena udah jenuh mau buat band apa seperti apa. Akhirnya, nih seru juga nih proyek. Oke ya. Akhirnya, yaudah kita buat. Udah. Nama bandnya apa ya? Kita cetuskan lagi jalan di bis. Tiba-tiba Pongki lagi. Ada tulisan Dance Company di Bali. Ini aja namanya Dance Company. Wah setuju. Akhirnya udah. Sekolah tari. Dance Company. Sekolah tari. Dance Company itu sekolah tari. Akhirnya kita jadiin nama band. Terus tiba-tiba untung kita tunjuknya Dance Company. Karena setelah itu restoran Padang Saiyo Sakato. Lucu sih kalau ada band Kalau kita telat nunjuk udah lewat Dance Company. Saiyo Sakato nama band kita. Bukan tidak mungkin Mas Pongki dengan selera humornya tiba-tiba lah ini Saiyo Sakato. Kita kalau nongkrong kita terus ya bisa jadi Saiyo Sakato. Oke penonton, mari kita sambut untuk kalian yang lapar, Saiyo Sakato. Langsung tari. Bawa tari piring. Tapi tetap ada D-nya. The Saiyo Sakato. Apa mungkin seminggu di Padang, jalan ke Bukit Tinggi. Tapi dendeng batoko. Tapi di Dance Company kan Bang Nugi main drum kan. Nah, di Penentuannya itu gimana? Aku di situ nggak terima untuk pertama kali gini. Loh, ini belajar drum dia nih gitu. Awal ngelihat video klip apa semua kayak, wah belajar drum ini nih gini pasti untuk ini gitu. Jadi gini, Bagaimana penentuannya? setelah kita sudah menetapkan bahwa kita akan menjadi boy band, aku masih ada kesibukan untuk main film segala macam. Mereka nih ketemu terus nih, mau bikin lagu atau segala macam. Terus tiba-tiba mereka kepikiran, ternyata ada lagi nih konspirasi di belakang gue, katanya, kita buat band aja deh, katanya. Kan si Pongki bisa main bass, gitar, terus Baim pada posisinya gitar, terus si Nugi mau jadi apa ya? Terus vokalis siapa ya? Masih bingung nih. Tempatnya vokalis. Kalau seandainya mereka yang nentuin kan terlalu apa ya? Maksudnya terlalu egois. maksudnya Terlalu nunjuk lah gitu. Oke, kita tugasin istri kita masing-masing yuk. Gitu. Tanpa istriku. Tanyalah ke Sophie Navita, Artika Sari Devi, sama Sinta, istrinya Nugi. Tanya, siapa di antara kalau menurut kalian siapa di antara kita yang cocok jadi vokalis? Ya tiga-tiganya bilang serentak ke nama aku. Ari Wahab, ya gue jadi vokalis lagi nih. Kenapa kira apa alasannya? Istri-istri itu Nggak tahu ya, mungkin nggak tahu deh ya. Dia atau istri-istri mikir yang sering digodain itu vokalis. Jadi sudah tahu dampaknya. Dampak ketika menjadi vokalis sudah tahu gitu. Jadi jangan suamiku. Mungkin juga nih. Ini versi beda lagi nih. Jangan suamiku lah nanti digodain cewek. Ini versi beda lagi yang bisa bener nih. Tuh balik aja. Bagaimanapun kakak-kakak itu lebih kenyang untuk menghadapi kehidupan dunia permusikan. Iya. Ya udah akhirnya pas balik lagi terus ayo kita ini jadi boy band. Kita akhirnya mutusin jadi band dan lu jadi vokalis. Ya udahlah akhirnya Nugi main. Kebetulan emang Nugi juga emang bisa main drum. Gitu. Tapi aku tetap ngerasa nggak pantas deh. Maksudnya nyanyi aja. Biasanya nyanyi. Dia akustikan, kadang nyanyi. Tiba-tiba dia main drum tuh kayak
nggak pantas. Apalagi Bukan dia, nggak pantas, kaunya nggak nerima Iya, dikasih. nggak terima aku kayak. apalagi sosoknya dia kan solois banget Betul. kan. Gitu. Atau menikmati dia berhembus lah sambil main gitar. Kok tiba-tiba dia gini-gini. Asah. Nggak terima. Itu lagu-lagu solonya dia nggak ada dibandingkan duit. Budget yang mempertemukan kita. Karena kenapa? Kata pas kita buat band bilang, sebulan kita nggak dapat job, kita bubar. Langsung tuh ya. Emang tujuannya emang kita nyari duit. Di band ini benar. Terus hari keberapa dapat job? Enggak sampai seminggu, Ben. Oh. Tiba-tiba dapat di Senayan, ada lagi billboard tuh. Wih, gila muka kita gede banget. Kok kayak baru nge-band? Baru main lagi. Baru main lagi. Akhirnya Sebelumnya lanjut belum pernah lagi gitu. kita. Alhamdulillah dari tahun 2010 sampai Hari ini? 16 tahun loh. Dance Sampai hari company ini itu ya. udah bisa ibaratnya kita mencari nafkah di situ udah. Sampai sekarang masih. Dan akhirnya terlama di antara karir kita masing-masing. Daripada band-band sebelumnya. Sebelumnya, iya. Gitu. Karena emang ya kita mungkin udah di Dewasa. ya, umur, Iya, kan umur sudah bijak lah. sudah Kita udah malas mengalami, ribut-ribut ya. lah. Yang penting happy bareng, happy together. Ya udah kita bareng. Nah, iya Ini itu. Bang, tapi kan setiap kalian ngeband nih, kalian ngeband masing-masing, kan pasti bikin lagu. Ada yang bikin lagu masing-masing kayak Bang Nugi punya lagu, Bang Pogi punya lagu. Itu kalau dibawain The Dance Company gimana? Ada obrolan nggak? Kita bawain lagu lu aja nih gitu. Emang konsepnya gitu. Konsepnya gitu. Kalau di panggung. Tapi yang memang bikinan si masing-masing personil. Versinya Dance Company. Oh. Kayak kita nyanyiin Selamat Malam Dunia, lagunya Pongki, terus lagunya Nugi yang apa? Pesawatku. Pesawatku. Semua itu kita nyanyiin dengan versi Dance Company. Ya, tapi maksudnya yang ini lagu yang buat memang penciptanya Nugi. Iya. Karena kan kalau by band kan agak susah tuh izinnya. Iya, yang lain-lain kalau ini kan. aman. Kalau ini kan karena yang buat misalnya punya Bang Pongki sendiri gitu. Komposernya Itu anak boleh band dibawain semua. aja. Gitu. Lagu baru yang pertama kali keluar itu kan Papa Rock and Roll itu tuh. Papa Rock and Roll. Itu mengguncang Indonesia lah Wah, pada saat itu kan. sangat. Ya itu kehitungnya band All Star ya? Iya kan? iya. Iya All Star itu, band All Star itu. Dulu ya, makanya setelah itu kan banyak banget yang akhirnya yang kolaborasi kan. Iya, Setelah Dance Company. Tapi Dance Company itu kan sebenarnya bukannya aku bilang ini ya, maksudnya kita tuh salah satu apa ya? Kayak trendsetter akhirnya. Iya, iya. Breakthrough. Iya. Breakthrough artis gitu. Karena awal kita ngeband, kita juga nggak mikirin materi lagu, kita justru mikirin fashion. Kita mikirin fashion. Tunggu, gua bilang. Lagu mah gampang, lu produser semua udah biasa Udah buat beres, lagu. udah beres Tapi lah ini. masalah fashion, gue bilang, kita Penampilan tampilan nomor seperti apa? satu. Iya, karena sebelum kita itu anak band terbiasa dengan kayak jeans, kaos, Jaket. endorse. Iya. Kayaknya kalau kita seperti itu, akhirnya kita nggak kelihatan. Iya. Ngapain kita bikin project seperti itu ya kan? Kita beda sendiri aja. Kalau 10 sama, satu beda, yang dilihat siapa? Yang satu yang beda. Iya, Ya udah akhirnya kita pakai blazer, pakai topi, kacamata, yang kayak gini lah. Nice. Tapi jujur, Alhasil akhirnya banyak yang terinspirasi juga banyak beberapa band lah. menurut Babang vokalis The Dance Company, di antara berempat ini, siapa yang tesnya suka agak nyeleneh? Nugi. Kenapa? Dia emang dia tuh semuanya dikeluarkan langsung, emang spontan banget ini si Nugi itu. Kalau kita lagi diem aja terus tiba-tiba ada gitar atau ada genong. Nyanyinya udah dia. Akhirnya jadi lagu gitu. Tapi orang kayak gitu yang kita butuhkan. Range manggungnya gitu awal muncul padat banget dong. Lah, padet. Nah, sampai sekarang tuh jadi kayak ngatur banget sekarang. Banget. Jadwal maksudnya? Iya, jadwal Iya. ngebandnya. Apalagi kan udah banyak nih yang ke film. Iya. Jadi itu kalau jadwal masing-masing emang udah dibawa dari awal kan. Jadi kita juga persetujuannya kayak gitu. Ketika emang udah ada jadwal yang masuk duluan, itu monggo. Jangan sampai karir kita masing-masing yang udah kita jalani selama ini mengganggu juga gitu. Jadi sering juga dong ada job ngeband datang tapi udah nggak bisa tanggalnya. Iya, biasanya kalau dulu ada satu nggak bisa digantiin sama ada player additional. Tapi kalau yang nggak bisanya Babang vokalis, Nah itu kan agak berat. susah. Paling Nugi maju ke depan, ganti drummer. Ganti, cari additional drummer. Tapi itu awal-awal. Sekarang kayaknya udah susah. Mendingan karena yang IO atau segala macam tuh pengennya komplit. Iya. Karena kita emang ya sama mungkin sama kalian ya berempat ketika ngumpul
chemistry energinya itu sangat kerasa ke mereka gitu loh. Soalnya nggak ada yang ngundang kami nyanyi, ini belum ada. Loh, udah, semua punya lahan masing-masing udah. Lu kalau nyanyi kita habis. Udah. Tapi itu seasonal kalau nyanyi. Sekali aja dalam setahun. Pesta Pora. Udah, itu aja kami. Oh ya, sebenarnya. Selalu Ini udah 2 dikasih tahun kesempatan kami manggung. Langsung di Pesta Pora. 2 kali berturut-turut. Iya, 3. Hebat. Apa? 3 yang pertama karaoke. Oh, yang kedua? Yang kedua band, yang ketiga band. Semua orang pengen main Pesta Pora loh. Kalian dengan mudahnya. Oh, kami punya band, Om. Jalur komedi, Om. Dan katanya yang uniknya di dance company manggilnya nggak pakai nama Aryo, pakai nama Mas Nugi, enggak pakai nama-nama panggilan. Nama kecil. Kenapa? Nama kecil. Apa konsep backgroundnya apa? Karena kita ingin bukan kembali. Maksudnya musik itu kayak bagi kami tuh kayak apa ya, panggung tuh kayak playground gitu loh, kayak taman bermain. Iya. Jadi kita benar-benar polos di situ, akhirnya kreativitasnya juga muncul sendiri gitu. Kalau anak kecil kan dia spontan aja kan, gitu loh. Itu yang filosofi itu yang kita ambil, yang akhirnya ya benar kita buat lagu buat aja nggak pernah mikir gitu. Boleh nggak dikasih tahu siapa dipanggil siapa? Ini kalau bot udah pasti ini tadi, Mario. Coba. Bot, bukan. Mbot Nugi. Membot. Kenapa? Mbot. Kenapa? Nama Mbot tuh apa ya? Membot tuh kalau bahasa Jawanya gendut. Ah itu. Iya. Gitu. Nugi Iya. itu dulu. Aku di rumah dipanggil membot dulu kecil. Membot Karena tuh gendut Karena kau pas pipiku tembem. Ya. Membot tuh agak anaknya gemuk gitu. Ya, Membot. karena dia dulu agak gemuk. Kalau Baim Bebe, Oh, Bebe. panggilan kecilnya. Iya. Kalau aku tuh Rio itu ya emang Aryo. Aryo, ya. Sebenarnya mama itu dulu suka nama Rio, tapi karena semua di keluarga namanya Awe, akhirnya pakai Aryo Wahab gitu loh. Semuanya Awe kita. Hah, semuanya Awe dari bokap Inisial Awe. Abdul Wahab, nyokap Asma Wahab, Aswar Wahab, Ariska Wahab, Adwin Wahab, Afin Wahab, Ari Wahab, Arsana Wahab. Berarti keluarga itu Gus Dur ya? bukan. Abdul Wahid. 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 Awe juga ya. Tapi kalau itu yang kocak waktu almarhum bokap dan nyokap bisa sama-sama inisialnya Awe. Sama juga. Itulah makanya. Dari situ. Nah, udah tuh. Wega siapa? Wega tuh. Wega? Pongki. Pongki. Kenapa dipanggil Wega? Yang artinya apa? Dia yang bilang nih, wong elek nomor 3. Setuju memang Wega. Wega. Dendam. Aku punya dendam sama dia. Kenapa? Dia pernah juri stand up comedy. Aku peserta. Dibilangnya nggak lucu. Dendam aku sampai sekarang. Pongki itu emang selalu gitu. Kalau kita ngelawak gitu, ya gitu. Terus kata dia, di mana? Di mana apa? Di mana lucunya? Kurang ajar dia. Kurang ajar. Padahal dia juga belum tentu lucu. Hah? Itu karena budget aja kita ketawa. Tapi seru banget ya, maksudnya kayak bermain aja gitu, nggak ada sesuatu yang kaku. Iya. Udah santai-santai aja Karena kecil. gitu. Ya. Sampai kita pernah membuat album khusus untuk anak-anak, TDC for Kids. Oh, lagu anak. Lagu anak semuanya kita masuk. Lagu baru atau menyadur ulang? Nyadur ulangnya ada Burung Kutilang. Oh. Kita ambil. Oh iya. Kalau Burung yang Kutilang selebihnya tuh- tuh kayak tebak suara. Apa triggernya? Bisa Karena kita bikin ngerasa album ini. di satu momen loh kok lagu anak-anak itu berhenti ya. Berhenti. Hilang. Berhenti. Karya anak-anak dan Hilang. akhirnya anak-anak Dengerin menyanyikan lagunya lagu-lagu yang Dewasa. yang notabene mereka belum mengerti, yang justru akan bahaya untuk Untuk karena kan pemikirannya. kalau Perkembangan. iya kan mereka harus ngerti liriknya. Untuk mengerti liriknya itu terlalu dewasa gitu loh. Jadi kita buat kayak gini nih. Tuh. Walaupun gayanya tetap rock. Tapi lagu anak-anak. Tebak suara, kita nyontohin suara hewan. Iya. Oh. Nih kalau manggung lucu nih, yang suara hewan siapa? Siapa? Nugi. Pongki. Kita yang tebak. Karena dia bisa semuanya. Berarti experience ya ketika ngundang The Dance Company itu untuk nyanyi, banyak gimmick di panggungnya ya. Banyak banget. Banyak banget. Dan emang kalau Pongki itu kan emang dia kan sosoknya kan gemesin. Iya. Pongki itu Komedi. Kan, komedi. Jadi emang harus dia. Kita yang nebak suara macan, suara kucing gitu. Maksudnya jadi ketika ngundang The Dance Company itu nggak melulu hanya nyanyi satu lagu sampai lagu ke-9 pulang habis itu. Enggak. Bener-bener ada entertain-nya. Berapa Kita lagu nih? Perkenalan Wah. ada mini album kalau nggak salah ada. 8, Sekitar, 6. Ya, 6 sampai Bawain 7 lagu anak sementara yang ngundang dewasa-dewasa. Burung Kutilang tuh yang mana ya?
burung Iya. Kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang. Berarti setiap mau naik panggung ada kayak ngobrol, kita ngapain nanti gitu. Ada, walaupun nggak kepake. Selalu kita ini nggak kepake, yang kepake itu aja. Makanya si Pongki bilang, kalian yang udah pernah tahu lawakan ini tetap ketawa ya. Tapi kan kalau kita lihat TDC itu All Star. Ya. Ya. Yalah, bisa dibilang gitu All Star. Pernah nggak seberapa All Star yang ngundang di acara yang private semegah apa yang pernah The Dance Company hadapi atau diundang? Misalnya kayak diundang cuman untuk Makan malam, siang. makan malam satu keluarga misalnya. Iya. Oh, pernah sih. Tanpa harus menyebutkan siapa yang mengundang ya, ya. mungkin kayak ada semacam kayak apa ya? Mungkin pengusaha. Oke. Ada pejabat gitu yang memang benar-benar pengen banget dance company main gitu. Jadi ada beberapa yang job kita di situ. Private Dan itu gitu ya? benar-benar kita pelihara job-job seperti itu. Tapi Karena angkanya wow. benar. Secara angka wow, pasti semua lini entertainment begitu pasti angka wow. Tapi secara feedback energi pasti kan minim. Minim. Sebenarnya dance company itu emang minim secara apa ya? Secara berita, secara ini. Karena kenapa? Karena kita itu sering manggung di acara seperti itu atau acara gathering. Gathering itu kan cuma corporate doang. Betul, ya kan betul. perusahaan apa mau Iya, iya. launching produk, mau gathering, mau awarding atau segala macam. Yang penontonnya ya perusahaan mereka aja. Akhirnya sosmed kita cuma yang ada dari mereka juga. No, gitu. maksudnya ketika gathering oke lah karyawannya bisa seru, tapi kalau yang si Crazy Rich Sultan ini kan Iya, ikut nyanyi Hanya atau diam hanya doang. gini-gini aja, energinya minim banget kan untuk feedback menjadi ke anak band untuk menjadi semangat. Kita turun. Oh. Kita jangan sampai penonton emang benar-benar kita tuh pecahin semuanya lah. Emang itu tugas kita. Tuh acara awarding tuh pasti. Tuh, lihat aku sampai situ tuh. Tuh, bayangin. Kita dulu pernah satu panggung, Om. Nah, yang mana? Iya, jadi aku dulu stand up 2014 apa? Om lagi di Medan acara corporate gitu. Oh, iya. Kita udah kenal lama lah sebenarnya. Waktu itu idenya di dance Pernah ya? company. Iya kan? Pernah, pasti. Acaranya memang di aula-aula ya. Sampai segitunya iya. Spesialis ballroom. Ballroom. Tapi enak backstage-nya dapat kamar. Iya, langsung. Tapi Om, berarti ketemu sama istri di momen apa, Om? Momen film. Momen film. Istriku anak band. Patah kali tiba-tiba. Dari Gak apa-apa. Gak apa-apa lah, udah bingung. Untung gua langsung belok. Gua cepetan. Istri anak band. Istriku anak band. Bahkan dia itu punya album duluan Daripada daripada aku sendiri. nama Gua pengen bandnya album. apa dulu? Dulu nama bandnya Soda. Soda. Dia ikut album Indie 10. Indie 10 itu adalah album kompilasi tersukses dari Sony, Pak Ian zaman dulu. Oh, itu. Tuh, istriku tuh yang naik motor. Ketemunya Gila, berarti Saripada. di apa bilangnya Dia punya band, terus tiba-tiba bandnya itu pengen Skena berkolaborasi sama penyanyi cowok. Terus dia ya mungkin karena emang kita cocok, dia seneng lihat aku nyanyi, aku juga seneng lihat bandnya. Akhirnya Aryo apa ya deh gitu, tarik dari bandku yang 24 Hours zaman dulu. Akhirnya udah kita sempat manggung kolaborasi, sempat mau buat single bareng juga, cuman nggak jadi. Oh, kayak Anang Ashanti gitu. Dari Vokalis juga. ini vokalis. Anang Ashanti. Iya, iya benar. Memang nggak ada yang salah dengan sebelum itu. Ashanti kan. Nggak ada yang salah, tapi karena kau yang ngomong ini. Iya benar. Salini dulu. Kenapa gua ketawa ya? Ini dulu. Aku salah. Iya, kemarin salah. Iya, jadi dari situlah kita kenal. Udah kalau ngomongin chemistry tentang kita musiknya udah bareng itu lebih enak lagi Iya, untuk ya. nyekleknya gitu. Terus berhenti kenapa maksudnya nggak melanjut Bermusik lagi. Istri Iya. setelah nikah. Oh. Dilarang suaminya. Enggak, Suaminya kan Om Ardo suaminya. sama sekali aku tuh nggak pernah ngelarang istriku mau ngapain, monggo. Mau kamu mau kerja, monggo. Nggak mau kerja juga nggak monggo. apa-apa. Mau punya waktu untuk anak, monggo, itu lebih baik lagi ya kan, karena semua butuh hajaran dia dibanding kalau seandainya kita tinggal anak sama pengasuh atau segala macam. Ya kebetulan kita juga prinsip dalam berkeluarga tuh sama, jadi udah. Tapi akhirnya sekarang reuni kan? Oh, reuni. iya, Sorry Reuni. ini. Tadi Bikin tuh ada lagi. yang foto sebelumnya tuh. Nah, ini nih. Reuni. Udah pada gue yang panas-panasin. Udah lu reuni aja.
Paling nggak punya single, nggak usah ditargetin lah. Yang penting happy aja. yang penting happy Fun-fun aja aja. sekarang. Iya. Tapi Mas Aryo, kan kalau yang kami tahu sekarang nih di era-era kita ada Endah Resa gitu, pada nyanyi bareng gitu, iya. walaupun sudah berkeluarga. Enggak sama Lah itu kan kemarin tuh Aryo Wahab itu berdua. Bukan, beda. satu. Aryo Wahab tuh satu orang. Satu orang. Aku kira kembaran. Itu film. Alah. Iya, maksudnya kayak Endah Resa, Anang Asanti gitu-gitu loh. Maksud aku. Sempet itu Enggak, mending contohnya Endah Resa kan dia oke tuh. Enggak ada reaksi yang lain. Kalau reaksimu Anang Asanti, walaupun enggak salah memang. Atau bandnya Naomi gitu. Loh, aku sering sama Naomi nyanyi Iya. di mobil kan lagi jalan. Ya kan jelek tapi. Kenapa mereka enggak? Enggak. Emang nggak tahu enggak aja ya. Sering sih. banyak Warna yang- suara berbeda apa? Wah, suara justru nyeklek banget. Kalau seandainya si Mila nih, istriku lagi nge-backing. Nah, aku dulu punya band yang State of Roof, backing vokalnya dia. Oh. Gitu. Selain dia punya proyek band juga, dia backing vokalnya. Kalau kumpul keluarga sering nggak nyanyi dong berdua gitu. Banget udah tugas itu. Udah tugas tugas. negara udah. Jangan membeli. Salah lagu. Oh lagunya lagu anak. Salah lagu. Ya kan Aryo punya lagu Apa sendiri. biasanya? Tapi kau juga tahu kan dulu Mas Anang tuh lagunya lagu rock keras-keras juga. Tahu. Iya Apa kan? namanya dulu bandnya? Yang waktu Mas Anang gondrong? Bandnya Anang. Iya. Iya. Kidnap. Kidnap Katrinas. Wah, itu keren itu. Itu salah satu iya. panutan kita juga tuh. Lagu apa yang sering disuruh? Nyanyikan lagu ini di keluarga. Nah, itu masalahnya kalau seandainya kita keluarga, aku tuh kan emang karena kan semua songlist playlistku tuh kan songlist itu pasti lagu rock kan. Iya, iya. Kayaknya nggak cocok nih untuk kawinan. Nah, Ada satu lagu yang aku nyanyiin terus sama istri ya akhirnya itu terus tuh apa lagunya si Jason Mraz, Lucky. Lagi yang in love with my best friend. Kebetulan cocok. sama situasi. I'm in love with my best friend. Kan teman baikku dulu si istri. Lagu akad nggak dibawain lagu akad? Bila nanti saatnya telah tiba. Biasanya sering dipakai di pesta. Selalu di kawinan selalu tuh. Tapi Om Aryo kan maksudnya akhirnya ya ketemu istri, match lah semua itu. Anak 3 cewek. Alhamdulillah. Nggak ada yang menyanyi. 3-3 bisa nyanyi. Tapi maksudnya tidak yang Tidak berkarir apa? berkarir. Mereka lebih memilih untuk akademis. Oh. Gitu. Mereka memilih untuk kuliah dengan kesenangannya masing-masing. Dan kalau nyanyi itu mereka, aku udah pernah nawarin, kalian ada yang mau nyanyi atau mau apa gitu. Cuman mereka nggak tertarik karena aku juga nggak mau memaksakan juga kan kamu harus ini gitu. Nggak mau. Kayaknya gen bersekolah di keluarga Wahab ini betul-betul Nurun. 100%. Iya, menurun. Kayaknya bisa juga. Gen bersekolah gitu ya. bisa juga. Ada malah yang nggak mau sekolah sama sekali, nggak suka dengan sekolah. Pengennya Iya, musik. Yang main apa main gitu. tapi belajar Bener-bener. gitu. Mungkin Ada. trauma anak-anaknya Mario. Yang mau nyanyi, ayo silahkan. Ayo nih. Papa dengerin dia nyanyi. Anaknya bukan gini loh, maksudnya ke label gitu bikinin lagu bukan suruh nyanyi. Tapi Mas Aryo, itu bisa nyanyi sendiri dengan sendirinya atau ada yang Dileskan. diajarin? Otodidak. Oh, udah gen. Emang udah gen kayaknya ibu bapaknya nyanyi ya udah. Iya. Rata-rata di momen-momen apa tahu dia bisa nyanyi nih gitu. Mereka setiap kalau di rumah tuh apa yang mereka lakukan pasti dengan nyanyian, apalagi kalau udah ngumpul pecah suara, wah kita juga denger sampai merinding, bangga banget gitu. Makanya pengen banget cita-cita satu, kayaknya pengen bikin satu lagu atau cari produser satu lagu yang akan dinyanyikan sama mereka bertiga. Oh, kirain sekeluarga. The Wahab Sisters. Iya. Wasis. Wasis. Wahab Sister. Wahab Sister. Wasis. Paling nggak mereka punya satu karya lah. Iya. Tapi mereka emang nggak ada yang mau untuk yang benar-benar berkarir jadi Kira penyanyi Oasis gitu loh. gitu Itu nggak ada ya? Ah. Soalnya anak Om Aryo mah ya ke itu juga ya, maksudnya ya desainer gitu. Ya, desainer yang satu gitu manajemen, ya. yang kedua biologi, calon ilmuwan tuh UGM dia. Yang ketiga S-Mode Fashion. Om, Hmm. anak 3. Kalau misalnya ada cowok datang, cuman modal 5 juta, kayak Om Aryo lakukan dulu. Om Aryo katanya lu nikah, modalnya 5 juta. Tapi 5 juta tahun segitu mah udah Tapi dia besar. punya mental kayak gua nggak? Iya. Itu masalahnya anak zaman sekarang. Ya, banyak penonton agak lainnya yang sudah berkeluarga juga, tapi anaknya rata-rata baru lahir. Ada mungkin umur 3 tahun, 5 tahun. Ya. Kalau Om Aryo kan sudah
di depan pintu gerbang. Betul. Sudah anak-anak udah pada kuliah, udah pada kerja. siap-siap. Ya, sebenarnya ketakutan apa atau Siap-siap apa diambil jodohnya. atau apa yang dilihat dari seorang calon menantu gitu biasanya? Apalagi orang tua seniman nih, kita Ya. kayaknya santai Ini nih. kalau ini anaknya 2 cowok, ini anaknya 2 cewek. Bentar, pernah nggak udah bawa pasangan? Ketemu udah bawa pasangan? Ada nggak anak ini yang udah melakukan? Sebenarnya gue malas ceritain. Nggak mau dia. Nggak Jadi tega. sebenarnya gini. Sebenarnya sih kalau dibilang kayak gitu, anak-anak tuh sebenarnya harus tetap ikut aturan kita karena Iya. kalian masih di bawah orang tua gitu kan. Oke. Ada aturan-aturan yang kalian nggak bisa nego gitu loh. Iya. Iya. Cuman kalau kita lihat untuk masalah itu, ya kita lihat itu kan kita sadar diri ya sebagai orang tua bahwa itu adalah perkembangan anak emang. Iya. Dari mereka lahir, bisa jalan, bisa ngomong, bisa ngerasain macam-macam yang akhirnya suka dan akhirnya mereka punya pasangan masing-masing. Itu kan pertumbuhan ya, kita bersyukur gitu loh. Selama emang masih dengan Koridor. koridornya Iya, gitu iya, loh. Nah, istriku juga benar-benar ngasih mereka petua semuanya dalam hal berhubungan dari agama, semua etika, adab, Kehidupan lah, ilmu-ilmu Seperti kehidupan. itulah, benar. Kalau mereka ngelanggar ya udah, nggak ada ini sama Kompromi sekali. itu. Ya. Contoh kayak si Kai yang pertama, dia kuliah, tiba-tiba aku harus di apa? Panggil. Di-Unpad kan di Jatinangor Iya. kan. Akhirnya kita sewain satu kayak semacam apa ya kos-kosan lah. Terus aku bilang, itu pertama kali ngelepas dia itu kan. Anak pertama, Iya. lepas Untuk keluar kuliah. rumah Nah, ya, keluar rumah. ngekos jauh. Nah pas dia udah situ, udah terus aku cuman ayah bilang satu, kamu jaga nama baik keluarga ya, jangan macam-macam, jangan lupa ibadah, dekat terus sama Allah, kontak terus sama Allah. Ada satu langkah kaki laki-laki masuk kos kamu, ayah tahu kamu selesai. Ayah nggak peduli karir kamu seperti apa. Udah nangis kayak melukai gitu. Aku gue juga sedih. Kadang-kadang emang kita juga harus benar-benar apa ya? Kayak begitu tuh. Harus tega kadang-kadang buat Harus VOC juga ya. benar loh. Daripada ntar kita Kecolongan, terjadi yang apa semua tidak segala kita inginkan. macam. Mau kita bilang kayak Jabang, mau emang gue dulu rock and roll, tapi nggak sebebas itu Ya, juga. Karena kita tahu, karena kita pengen anak kita itu benar-benar di jalan yang aman, Iya, iya, iya. yang aman. Dan gue kan prinsipnya pengen satu, hidup gue dulu seperti itu. Gue pengen anak gue tuh jauh lebih baik dari gue. Iya, Ya, iya, gitu. iya. Itulah. Sebandel-bandelnya Bapak, maksudnya. Nunjuk. Iya lagi nyorotnya sebandel-bandel kita. Kan beda lagi Jangan kita. bapak kita sebandel-bandelnya orang tua, tapi dia harus Terlalu membuat anaknya tidak tegas. bandel. Gerak sendiri, nggak tahu. Itu kayak nunjuk tenggara. Iya itu. Wah, gerak sendiri, nggak tahu. Berarti ada pesan-pesan kayak gitu lah ya. Iya, di setiap anak. Iya, iya. Apalagi nggak tahu dia dibilang maksudnya kayak jadi orang tua tuh kayaknya nggak tahu ya, anak laki sama anak cewek nggak tahu ya, maksudnya ya sayangnya pasti sayang sama, cuman perlakuannya kadang-kadang katanya Berbeda. ada bedanya katanya. Berbeza. Nah, itu juga maksudnya aku dulu sempet cita-cita pengen banget nih kayak papaku zaman dulu, tegas, kerasnya tuh di momen yang tepat gitu loh. Pengen kayak gitu, cuman makin kesini kok anak nggak ada yang laki. Kok dulu bokap gua kan anaknya 4. 4 laki emang harus digaplokin, Iya, harus iya, disabet, iya, iya, kurung iya. kamar mandi emang harus digituin. Kalau nggak kita bangor semua gitu loh. Nah sekarang cewek semua. Dan zamannya udah nggak seperti dulu. Nah kita juga sebagai orang tua emang harus update. Ya, ya. Semua kan berevolusi kan, gitu lah. Gimana caranya? Ya kita selami dulu. Kita benar-benar semuanya di apa, cocoknya seperti apa, yang akhirnya kita mengurusnya masing-masing secara detail. Maksudnya nggak semuanya kita template sama. Ya, ya. Oh ini karakternya seperti Iya. ini karakter seperti ini. Tiap anak karakternya beda-beda. Beda-beda, tiga beda-beda. Tapi ya. itu bang yang kuliah di Esmond, Ya. nentuin fashion bapak, mamanya nggak dia? Bapaknya sudah. Jadi sekarang istriku udah sertijab. Serah terima Terima jabatan. jabatan. Wah, Bunda kayaknya udah lawas nih. Sorry ya, Bun. Saya butuh update nih. Fashionnya. Sialan lo katanya. tapi kan pernah ini maksudnya ya mungkin anak sudut pandangnya Pak harus kekinian Pak, tapi papa ini udah lumayan, jadi papa nggak pede, ada gitu-gitu ya nggak? Atau dia ada melihat goals tersendiri. Gue bisa nih bikin bokap gue jadi kayak bapak-bapak di Pinterest ya. Ada kayak gitu juga. Nah, kayak gitunya juga ada. Tapi gue bilang, tapi kan ayah udah enggak. Ayah masih aman untuk pakaian seperti itu, kata. Udah. Maksudnya PD-nya aku, menurut dia tuh udah masih aman untuk pakaian seperti itu, gitu loh. Berarti pernah ini nggak setuju? Nggak mau pakai kayak gini. Pernah.
Di, aku pakai ini mah, kayaknya kurang deh. Dia langsung tuh cari, di hitungannya tuh nggak sampai 10 menit. Ini aja. Cepet banget, emang fashion itunya tuh cepet banget. Ini aja, ini aja. Udah, pas pakaian. Pas dilihat sama istri, gila keren banget. Ini anak lo ya. Padahal barang-barang itu selama ini ada. Atasannya ada, celananya ada. Kombinasinya ya. Mix and match-nya. Iya, gitu. Cuman aku nggak pernah kepikiran, kok bisa kepikiran itu. Nah itu si Sabin punya itu. Dia kalau gambar, bawa gambar fashion, itu ini gambar kamu. Iya ya. Itu gambar perempuan. Gambar gaun apa gitu-gitu ya? Ya ampun anak gue. Kayak encer banget gitu ya. Iya, gitu. Ya ampun anak gua. Kayak nggak percaya. Iya bener loh. Semuanya yang tiga-tiganya tuh bikin takjub deh, udah deh. Makanya ya nih ya kalian sebagai orang tua emang harus punya waktu untuk anak lah. Karena momen-momen yang seperti itu yang benar-benar mahal tuh yang gak ada harganya bikin kalian merinding lah. Tapi kamu pernah miss momen itu kan dulu waktu misalnya zaman Ngeband. iya mereka masih kecil-kecil gitu. Roadshow. Pasti ada, tapi aku bersyukur juga mungkin karena emang kerjaannya kita seperti ini, Fleksibel kadang-kadang ya. justru kita banyak waktu di rumah, maksudnya kerjaannya nggak yang 9 to 5 setiap hari gitu, justru banyak di kita gitu loh. Itu jadi momen-momennya justru yang ketinggalannya nggak banyak lah dibandingkan yang kerja yang 9 to 5 kalau menurut aku. Gitu. Kan si ayah biasanya sangat sayang dengan anak perempuan gitu. Jarang ada masalah gitu kan. Pernah nggak yang kayak sampai nggak ngobrol atau apa gitu yang benar-benar besar gitu. Soalnya Ayah nggak ngobrol sama anak tuh pernah nggak sih? iya kan soalnya kalau misalnya laki-laki sama bapaknya sering tuh kan sering banget. Bahkan sering lama nggak ngobrol gitu. Ini kalau sama Bahkan hanya berlempar stiker. Bahkan nomor teleponnya nggak di-save ya? Kalau bapak sama anak cewek gitu. Gue tahunya dari dia. Ya itu mungkin semua masalah itu emang pasti ada lah dalam keluarga. Tergantung kita aja lah menyikapinya seperti apa. Mungkin Paling lebih parah apa lebih ke kalau- anak pertama kayaknya. Oke. Karena mungkin dari sisi aku, mungkin aku pengen nge-build ini anak, memprogram ini anak untuk menjadi anak yang kuat, yang hebat, tangguh, yang tough. betul. Karena aku tahu nih zamannya dia nih bahaya nih. Iya. Ya kalau zaman kita kan dulu kan semuanya pakai effort kan, Betul. nggak dimanjain dengan fasilitas, Betul. dengan aplikasi. Semuanya lu mau makan gado-gado aja harus naik Iya, apa iya, dulu ke sana jalan. iya. Kalau sekarang tinggal kontak-kantung segala macam. Makanya kita tegasin kalian di sini emang zamannya udah manja, tapi jangan kalian memanjakan diri dengan fasilitas yang ada gitu loh. Jadi, nah yang pertama itu mungkin aku terlalu pengen gitu, jadi akhirnya lumayan ada bentrok. bentrokan. Iya, Tapi iya. nggak apa-apa, itu proses. Iya, iya, Menurut aku, itu proses gitu loh. Akhirnya dia ngerti apa yang aku bilang, aku juga ngerti apa yang dia inginkan gitu. Karena kita sebagai orang tua sama anak akan mengalami masalah itu, di mana orang tua ngerasa ini anak harus tetap kita rangkul, tapi anak ngerasa gue kan udah gede. Iya. Itu pasti ada kok psikologis, nggak Iya, mungkin nggak ada. iya. Tapi justru di situ yang harus kita lewatin gitu. Nah, anakku yang pertama dari dari SMA tuh aku udah lepasin dia keluar negeri exchange Exchange ya. di Plymouth. Plymouth itu London 4 jam. Kota pelajar. London masih ke sononya lagi 4 jam. Aku ini dia tantang. Kamu ikut deh apa exchange kesana. itu. Kalau seandainya kamu dapat beasiswa full nggak apa-apa, cuman kalau nggak full juga nggak apa-apa, ntar ayah carilah. Yang penting kamu harus berangkat gitu. Dia udah maksimal. Ayah, aku dapat tapi nggak full. Udah nggak apa-apa. Cari duit lagi segala macam. Udah, Kai lu berangkat karena gue ngerasa nih si Kai harus berangkat. Iya. Bagus buat dia. Akhirnya dia sempat 6 bulan di sana. Pakai orang tua asuh. Iya. Di negara yang Pengalamannya jadi jauh lebih dari banyak, kota iya. metropolitan, sempat nangis kangen-kangenan sama ibunya. Itu pas kita ngelepasin di sana, itu sebenarnya aduh merinding kayak gila. Iya, anak kita gua ditinggal cewek, ya. loh. Iya, anak Iya. cewek. Overseas, antar benua. Banget. Yuk, bener nggak nih yang lo lakuin? Ya ada gitu-gitunya ya. Lo Mas. temen-temen, yuk, lo bener itu kan anak cewek. Ada teman gue tuh yang nggak berani ada, Iya, gitu. iya. Nah, insya Allah mana-mana udah doa segala macam, udah kita lewatin semua, udah akhirnya sampai dia titik pengen pulang, nih udah nih terakhir nih, antara si ibunya yang jemput atau bilang sama istri, Bun, apa mau kita tes si Kai pulang sendiri? Oh. Hah, bener ay? Iya. Udah kita uji, kita tes, insya Allah bisa. Udah kita kasih tahu kayak harus ini segala macam. Udah dia nitip barang, dia harus ke airport, dia harus apa segala macam. Udah ngurus itu semua Sendiri. sendiri ya. Beres. Beres akhirnya dia pulang ke rumah. Gua
peluk sampai brrrr. Dan Karena anaknya tumbuh jadinya. Tumbuh udah akhirnya. Sekarang dia mau ngapain aja udah bisa. Kalau Iya, pasien mau kemana coba? Iya. Udah aman. Mau ngurus MRT di sana, Iya. airport udah aman semua. Udah Lagi, ngerti. wah, aman 50 juta Bapak. Itu juga. Karena kalau jemput, mama sama bapak 50 juta. Bun, kita party. Ayo makan yang enak. Tapi anaknya jadi kuat, jadi ngerti. Kuat. Bahkan banyak ngajarin kitanya jadinya ya. Yang Iya. kolot ini gitu ya. Benar. Iya. Akhirnya adik-adiknya sekarang udah nyaman dia, karena pengalamannya udah banyak banget itu anak. Iya, Sempet iya. ke Korea juga kemarin 6 bulan. Udah, Korea bagi dia udah. Ya alhamdulillah. Udah merem lah gitu, nggak mungkin gua kesasar atau hilang di situ gitu. Udah. Kayak aman ayah. Wah, jawabannya udah enteng banget. Ada enteng banget ya. Kalau dia anak pertama udah belajar ya udah terapkan ilmu ke anak kedua, ke anak ketiga. Udah, ya. akhirnya. Dan kita pun juga ngelepasnya udah katanya aman, udah benar-benar aman ini Iya, ya, udah ikhlas betul. gitu. Tapi Om untuk sekarang nih ya misalnya, Om Mario tuh kayak ya senior kita lah kita bilang gitu. Senior apa dulu nih? Di aktor lah. Aktor. Bukan musik. Aktor. Oh, senior kita aktor ini. Oh, untuk milih film ada ini nggak? Kiat-kiatnya. Maksudnya kayak Om Mario nih kayak ya gue ada batasan deh, gue nggak mau adegan yang begini, gue nggak mau adegan yang begini. Di sekarang ya Om. Ya. Iya makin kesini sih ya. Kalau makin kesini makin pilihannya makin bijak kayaknya. Kalau dulu mungkin masih pengen explore, Berkarya. Kadang-kadang kayak gitu, gue pengen dapet karakternya lah. Sekarang udahlah. Itu berarti jadi Wahab pengen banget memang. Jadi Wahabnya ya Om. Jadi Wahabnya ya. Bukan Arionya. Bukan Arionya yang Wahabnya. Itu salah satu ya, justru salah satu yang membuat aku ingin untuk main film ini gitu. Jadi Karena menyamar. dengan ada itu kan belum pernah aku lakuin sebelumnya. Terus dari cerita juga ini sangat make sense banget gitu loh. Maksudnya nggak ketebak bisa jadi plot twist juga. Akhirnya kan hasil orang nggak nyangka kan kalau seandainya si Wahab itu bakal nyamar juga gitu kan. Jadi emang pengen itu salah satu. Tidak semua vokalis kan kadang-kadang mau Apa? terlihat untuk seperti Wahab. Mohon Kenapa? maaf, tidak semua vokalis kan mau kadang-kadang kan Banyak yang bilang, harus menjaga Yo, marwah. Mas Aryo, sampai temennya si istriku, kok Aryo mau sih didandanin kayak gitu? Nah, iya kan? Karena kayaknya Bang Arya juga kan itu pilihan kedua itu nyamar yang itu kan. Pilihan pertama kan jadi anak Gimbal. Iya. Tapi aku ngasih masukan ke Cantika, bilang kalau reggae gini masih ada musik reggae. Iya. Nah, Aryo tuh anak band terlalu dekat gitu. Iya, make sense ya. Mendingan yang itu aja tuh yang tadi bentuknya hancur banget udah itu aja. Akhirnya kepilih yang itu. Tapi memang nyamannya terlalu hancur sih. Gambar tuh kayak terlalu sembarangan. Itu jelek ya minta ampun. Pas bilang emang jelek. Berubah wajah, berubah dialek. Iya. Jadi bahkan orang nonton juga lumayan kaget orang tuh nonton itu. Dan rambut yang begitu, maksudnya potong lah Pak. Ngapain dipertahanin? Masih berusaha nutupin. Masih berusaha nutupin. Rambutnya jarang-jarang padahal. Kayak orang sembarangan aja. Ngapain di sini? Itu tadi ada kerjaan demo katanya. Katanya. Itu bayangin ya kita make up. Itu kan si Wahab make up tuh 2 jam. Iya. Film komedi ini pertama nggak kan Om? Pak? Yang komedi, benar-benar komedi ya kalian ini yang pertama. Iya. Pertama. Yang paling lawak gitu ya. Yang agak lawak tuh, yang agak lucu ya ganjil genap. Jadi Oh iya. Reno. Nah, kalau Jadi pertanyaan Reno. Jegel tadi ya itu, kalau mau ngomongin itu ya karirku sekarang udah kayak milih-milih yang kayak ganjil genap, yang agak lain, yang kayak gitu-gitulah, yang mirip karakter yang goyang mau jadi orang psycho enggak, justru yang kayak gini-gini nih. Yang sukanya ya. Ya. Kita kerjain aja dia ya. Masa pantas tapi pernah abis film itu ada pernah DM dari cowok nggak Pak? iya yang jadi Reno tuh aku pas nonton brengsek sih memang. Gue pikir. Anakku, ayah, geli semua nontonnya. Tapi Om Mario, Oh, setiap orang tuh kan punya journey-nya masing-masing. Yoi. udah masuk deh nih. Menurutku kan Udah Om jamnya Mario nih. tuh hal yang apa ya, kita bilang sebagai seorang senior tuh aku tuh respect banget serius. Maksudnya Kayak bisa mana ngobrol. respectnya? Kayak mana respectnya? Respect abangku. Iya. Tapi bener loh, pas syuting tuh Jegel banyak nanya sama aku Iya. tentang keluarga. Terus kebetulan kita anaknya Satu sekolah yang sama. di Tara Salvia gitu. Salvia gitu. Jadi aku ngerasa kayak Bang Aryo ini adalah abang gitu. Abang-abang kita di Tadi panggilnya perantauan. Om. Kau tadi nyuruh bilang abang aja. Iya. Kau
abang-abang kita di perantauan. Kayaknya aku ngerasa ya kayak Bang Aryo nih ngerasa semua yang dijalanin tuh kayak banyak banget perhitungannya. Jadi kayak Cepet Landa. sebagai entertainer itu juga orang yang patut Kan dicontoh. habis baru take lagi, jadi dia semangat lama kali kali. nih. Bukan, udah lapar dia. Om Aryo, Ya. apa prinsip seorang Aryo Wahab yang Om pegang dari dulu sampai sekarang? Prinsip hidup, menjalani karir, apa namanya? Udah, jawab bang jawab. Cuman satu sih, akhirnya kembali ke ujung-ujungnya menurut aku ya. Mungkin dari dulu tuh sempat punya seperti itu, cuman gara-gara emang kehidupan yang sangat glamor zaman dulu, band-band zaman dulu kan gila gitu kan kehidupannya lah, segala macem. Yang akhirnya ujung-ujungnya aku prinsip hidupku adalah gimana caranya apa yang aku lakuin itu bermanfaat buat orang. Menjadi Udah. manfaat lah buat orang lain. Udah. Iya. Ujung-ujungnya situ kok, Gil. Ya, Nih, ya, ya. nah ini contoh juga buat anak-anak muda zaman sekarang Ya, yang ya, mungkin punya cita-cita atau prinsip hidup yang beda, tapi tetap sedini mungkin lah kalian untuk punya prinsip seperti itu. Karena ujung-ujungnya akan seperti itu juga. Punya impact ke Iya, orang betul. lain. Iya. Ya. Ketika kita memberi, ya kita nanti akan menerima sesuatu dari orang lain. Betul, ya. Ya kalau kita kasih baik, karmanya baik. Baik juga. Ya kan? Komandan kita, Lebaran akan ada film sama Ardit. Wah, Oh, betul. Jadi bapaknya Ardit. Bapaknya. Betul. Ini yang digadang-gadang katanya Ardit akan menjadi aktor Indonesia terbarukan. Oh, terbarukan. Romi pantas mendapatkan Nominasi FFI. FFI. wah ya. Penghargaan Iya. Ardit. Dan di situ ada komandan jadi bapaknya Ardit. itu. Betul. Apa Aku juga judulnya? bakal berimpact. Karena Syutingnya depan rumahku. Apa urusannya? Oh, ada urusannya. Nggak ada depan urusan. rumahmu mana? Itu di seberang gang kita, samping Alfamart, deretan Alfamart itu. Iya, iya, itu. Seberang situ. Oh situ. Iya, rumahku di situ. Nggak Oh, jauh dari ya situ. ampun. Apa judulnya? Tas. Tunggu aku sukses. Tunggu aku Tunggu aku sukses Bukan nanti. buku pas. Tunggu Tas. tunggu aku Tunggu. sukses nanti. Oh, Tunggu aku sukses nanti. Tasen. Tasen. Tunggu aku sukses nanti. Tunggu aku sukses nanti. Ya, itu Berarti benar-benar. akan ada next project itu lagi. Ya, Itu satu yang upcoming atau ada lagi? Sebenarnya kan banyak banget film ada Bapak si ini. Our Son. Tuh Our kan Son itu banyak. Wah, itu keren juga kan? Ours. itu ceritanya bagus sih. Tuh kan. Bagus sih. Banyak Aku di juga situ main film. sama Rehanun, sama Della Dartian, sama Ideal. Apa? Ini idealnya Ideal. Bisa Menustian kan? Ya, Oh. kita berempat di situ. Oh iya. Itu cerita Ini ya, juga ya yang- itu dewasa. Yang Tasen ini juga pemeran utama. Bareng Ardit, siapa lagi? Yang jadi Banyak. Lulu ibunya? Tobing. Yang jadi Lulu ibunya Tobing. siapa? Lulu Tobing. Lulu Tobing. Sarah Sehan. Afgan. Afgan. Pevita Afgan Pierce main. ada nggak? Iya. Pevita nggak ada ya? Enzi. Oh Enzi. Enzi. Historia. Reja Candika. Reja Ya. Candika. Pita Anggraini. Pita Ya. Anggraini. Iya. Itu Naya pemain Anindita banget. kan sutradaranya kan. Naya. Iya, makanya Afgan mau. Iya, karena teman. Oh temenan ya? Iya, karena kawannya. Pantesan gue bilang kok banyak banget. Banyak banget. Itu bahkan yang scene yang di rumah yang ku bilang depan rumahku itu pas scene Lebaran itu rame Lebaran. kali. 20 pemainnya satu hari. Wah, Itu namanya Lebaran bertamu aja kali. ya tapi kan bisa ekstras. Ya, Ini makanya pemain 20. Ini kan mungkin- bingung clip on-nya. Iya betul. Bener. Thank you ya Bang. Oke, sip. Sini. Dipotongnya langsung. Biar cepat, udah lapar kau. Iya betul. Terima kasih banyak Om Aryo sudah Sama-sama. Semoga sukses Thank you, nanti thank you, semua teman-teman filmnya. semuanya. Ya, terima kasih Sudah diundang. sudah main. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan Iya. kita. Amin. Bermanfaat nggak? Bang Pongki udah kesini belum sih? Belum. Belum. Wah. Kacau itu. Istrinya udah. Karena Om Pongki kan lebih sering di Bali. Iya, sama sebaiknya janganlah. Dia masih Janganlah. ada dendam, masih dendam. Ada ini ada Dendam, Ada Bang. gesekan, ada gesekan. Ya janganlah. Masih dendam. Oke, sampai ketemu Thank you, lagi. thank you. Di Sampai episode ketemu di selanjutnya. episode selanjutnya. Ada abang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga.